Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam gelombang 3 ya, karena pengumuman tesnya masih agak lama, jadi ada kesempatan untuk menjelaskan kembali bab kalian, bab yang belum sempat kita bahas waktu pertemuan masuk dulu ya. Jadi mungkin ini sudah ada yang memprogram untuk mempelajarinya dari bab 25 dan seterusnya. Tapi saya tetap berkewajiban untuk menjelaskan ini karena ada waktu yang masih banyak tersisa. Baik, dimanfaatkan nanti ya yang akan saya jelaskan ini. Oke, kita ke bab 25. Ini pembahasan tentang agama. Pembahasan tentang agama. Judulnya gini. Iryoil mada kyohe kayo. Sederhana sekali. Pergi ke kyohe itu gereja Protestan. Kata-kata mada itu setiap hari Minggu. Oke, kata mada itu artinya setiap. Jadi kata mada yang searti dengan mada itu ada yang gini. Me juga bisa. Contohnya kata meil tiap hari, meju tiap minggu. Berarti ini sama dengan itu. Mada artinya setiap. Oke. Mengekspresikan apa bindo saya juga kurang begitu hafal. Sowon malhagi membicarakan harapan. Kata sowon sama dengan kiwon. Kiwon juga harapan ya. Jadi kata kiwon itu juga harapan. Sowon sama kiwon membicarakan harapan. Asemyon atau osemyon joketa ini kita sudah sering ketemu dalam soal. Jadi yang namanya semoga itu bukan hanya myon joketa, tapi harus ada bentuk lampaunya. Asemyon atau osemyon joketa itu artinya semoga atau akan bagus jika, seperti itu. Akan bagus jika atau semoga. Jongkyo agama, ada yang mirip ono kata jongkyo yang artinya berakhir. Ada yang namanya jongryu yang artinya jenis ya. Jongkyo hwaldong. Sekarang hwaldong sama hingsa nanti beda. Nek jongkyo hwaldong aktivitas keagamaan, Kalau jongkyo hingsa itu acara keagamaan. Nek hwaldong itu aktivitas, misalnya kamu pergi ke gereja, kamu pergi ke masjid, itu namanya hwaldong. Tapi kalau hingsa itu acara keagamaan. Contohnya gini, ono hari raya, terus ada lagi hari raya, terus ada lagi hari Natal dan sebagainya, itu namanya acara keagamaan. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk kosakata setelah percakapan satu dulu. Yang namanya Jongkyo tadi agama. Yang akan kita pelajari hanya ada 4, yaitu Bulgyo Buddha, Kidokyo Kristen Protestan, lalu Kristen Katolik, lalu agama Islam. Jadi di sana tidak ada aliran kepercayaan dan sebagainya. Cara mempelajarinya gini. Ini ada gambar gini, 1, 2, 3, 4. Cara mempelajarinya, nek Bulgyo itu agama Buddha. Tempat ibadahnya adalah Jol. Jol itu mempunyai beberapa arti. Nek Jol di sini artinya kuil. Tapi nek ono kata Jol Hada itu artinya kan sujud, ya. Ada apa itu? Acara tahun baru dan sebagainya itu acara sungkem karo wong tua itu namanya Jol Hada. Tapi ini enggak ada hadanya. Jol saja yang berarti kuil. Cara mempelajarinya berarti agama Buddha, tempat ibadahnya di kuil. Nama pemuka agamanya namanya senim, yaitu biksu atau pendeta Buddha. Baik, kita teruskan untuk agama yang kedua. Kidokyo, bukan kido. Nek kido itu berdoa. Ini kidokyo, berarti agama Kristen yang Kristen Protestan. Tempat ibadahnya namanya kyohe. Kristen Protestan, gerejanya namanya kyohe. Lalu moksanim, yaitu pendeta Kristen. Ya, pendeta Kristen. Ini nanti saya yakin nggak akan ada keluar. Nek pendeta karo pastor bedanya apa Pak? Kayaknya nggak akan ada soal seperti itu. Ya, oke kita lanjutkan. Chonjukyo atau Katolik berarti Kristen Katolik. Tempat ibadahnya namanya Songdang yang artinya gereja Katolik. Lalu
pimpinan agamanya namanya sinbunim atau pastor. Yang keempat, agama Islam. Namanya tempat ibadahnya adalah mosque itu dalam bahasa Inggrisnya. Tapi ini dalam bahasa Koreanya adalah sawon. Sawon berarti artinya masjid. Tapi bisa arti sawon itu selain masjid itu karyawan. Contohnya sawon itu kan karyawan perusahaan atau sawon juga karyawan. Ya, karyawan. Oke. Pimpinan agamanya namanya imam. Seperti itu. Oke, kita ke atasnya lagi. Ke atas dulu. Ke percakapan 1. Percakapan 1 di sini yang ada gambar kuning di sini, ada yang dinamakan iraso. So, ya berarti karena. Ada sedikit perbedaan antara nikah sama so. Nikah itu dikarenakan, so itu sebab. Agak rumit nanti di latihan-latihan soal saja kita bahas. Tapi coba ini. So yang artinya karena. Neil buto yukaraso wisae angayo. Neil buto mulai besok. Yuka itu cuti. Nek yuwil hari libur. Ya. Yukaraso dikarenakan cuti. Wisae angayo tidak pergi ke perusahaan. Berarti so ini artinya sebab. So atau iraso disebabkan atau dikarenakan. Oke. Biasanya ingat-ingat ini yang untuk so itu belakangnya tidak diikuti kata perintah. Ya. Nek nikah itu biasanya belakangnya diikuti kata perintah. Contohnya seperti ini. Morika apa nikah yakel mogoya heo. Kira-kira seperti itu. Dikarenakan kepalamu sakit, kamu harus makan obatnya menggunakan kata nikah. Haksang iraso, dikarenakan kamu sebagai siswa, yolsimi kongbu hea heo, harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini bukan kok perintah meskipun ada kata harusnya. Ya, kamu kan menyemangati dirimu sendiri. Perbedaan so sama nikah seperti itu. Baik, sekarang ke percakapan 1. Nanti listeningnya didengarkan sendiri ya. Ririsi. Iryoile moheo, hari Minggu melakukan apa? Owe kati shopping kal leo. Ini ada kata-kata el leo yang artinya mau. Mau itu bukan hanya leo saja, tapi el leo. Nek yang leo saja itu singkatan dari ragu hada yang artinya disuruh. Singkatan dari ragu hada yang artinya disuruh. Tapi ini eleo yang artinya mau. Berarti mau shopping bersama pada siang hari. Lalu yang Riri bilang, Mia Neo, maaf, pada hari Minggu, kyoe kayateo, saya harus pergi ke gereja Protestan tadi. Riri si kyoe dan nyoyo, ingat-ingat, beraktivitas pergi melakukan kegiatan keagamaan di masjid atau di gereja, itu namanya danyo, danida. Pergi beraktivitas di gereja Protestan. Terus yang Riri bilang, ne ya, iryo ilmada kyoe kayo, pergi ke gereja Protestan setiap hari Minggu. Lalu dilanjutkan, goronde akan tetapi miyong sinen jongkyoka isoyo. Akan tetapi miyong si punya agama. Ini pertanyaan yang biasa saja kalau bagi orang Korea. Kue duwe agama itu pertanyaan yang biasa saja, ya. Tapi nek wong Indonesia mbok takoki kue duwe agama itu adalah pertanyaan yang sensitif. Karena orang Korea ada yang sebagian besar tidak punya agama. Makanya pertanyaan ini wajar. Jongkyo kaisoyo, kamu punya agama? Bumonimi, bumonim untuk orang tua, bapak dan ibu itu bumonim. Bulgyo sinjaraso. Raso atau iraso disebabkan penganut Buddha, jodoh saya juga, orin itu anak-anak, nek oren orang dewasa, oril te, lt itu saat kecil, jole danyos soyo, beraktivitas di kuil. Ingat-ingat, ini so tidak diikuti kata perintah. Akan tetapi, dikarenakan akhir-akhir ini sibuk, jal angayo tidak bisa pergi dengan
baik. Ya, seperti itu. Oke, kita berlanjut ke bawahnya. Ini mada tadi yang artinya setiap. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang menggunakan kata-kata mada yang artinya setiap. Sama dengan me. Me juga sama, meil, meju, itu juga setiap. Songdange dan Yoyo, kamu beraktivitas di gereja Katolik. Nong masjid sama nong gereja menggunakan kata-kata danida. Ne iryo ilmada songdange kayo. Ya, saya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Jadi, kata-kata mada. Kita teruskan bawahnya. Bek osipon bosoka jaju wayo. Jaju itu sering, ya. Datang sering bis nomor 150, bis nomor 150 itu sering tekone. Ya, obun mada wayo. Iya, datang setiap 5 menit. Lanjut. Rihan sinen yukate mada yohengel kan neo. Neo coba, siapa yang ingat kata-kata neo? Menunjukkan ekspresi tanda seru. Jadi dia ini nggak tanya. Rihan si, kue setiap liburan pergi wisata. Kok pergi wisata ya? Kira-kira gitu. Jika yoheng hanen gosen joaheo. Saya yoheng hanen gosel joaheo. Saya suka hal melakukan wisata. Itu contoh kalimatnya yang menggunakan kata-kata mada. Di sini ada yang sudah ada bahasa Indonesianya. Waktumu yang tersisa, dunia bersisa mbok membahas atau menyelesaikan hal-hal seperti ini yang sudah ada bantuan terjemahan bahasa Indonesia. Kita teruskan sekarang. Oke, King geret-gereti ya. Meskipun kamu gelombang 3, gini-gini kudune udah sangat awam sekali, sudah sangat biasa. Lihat gambar, tulislah atau gunakan kata yang benar pada kolom kosong. Contohnya 1. Nek Bulgyo tadi agama Buddha. Tempat ibadahnya nong kuil. Terus iki namanya senim. Ya. Ini nanti berpeluang jadi soal ini meskipun hal-hal yang sederhana ini. Itu kesempatanmu untuk mengisi ini. Coba ini diisi sendiri. Iki gereja Protestan. Terus, agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya namanya apa, yang di atas tadi tinggal mencari saja. Ya, asal kamu nggak males, soal ini tidak begitu sulit. Syaratnya nggak malas. Teruskan. Sekarang untuk latihan soalnya. Ini ada kalender. Coba siapa ingat kata-kata kalender itu dalyok. Ya, dalyok kan kalender. Dalyok kalender. Kyohe kanen nal. Nal itu hari yang bukan nama hari. Kaitannya dengan momen, ya. Hari yang pergi ke gereja. Ini ada tanggalan bulan 3. 1, 2, 3 sampai tanggal 31. Dia yang dicentang merah adalah hari Minggu. Terus kalimatnya gini. Sujin sinen, onje kyoe kayo sujin si. Pergi ke gereja kapan? Karena kita disuruh menggunakan kata-kata mada, maka isine ini ada soal kata-kata mada. Ya. Saiki dia pergi ke gereja tadi adalah hari Minggu. Berarti kan tinggal ngisi gini. Yo, il, mada, kayo. Pergi setiap hari Minggu. Seperti itu. Kita teruskan sekarang nomor 2. Iki sama, masih bulan 3. Belajar bahasa Korea. Terus yang dicentang kuwabeh tanggal 3, bulan 3. Setiap harinya dicentang semua. Berarti dia pertanyaannya gini. Tuan sinen, mail hangguk oral kongbu heo. Tuan sinen, belajar bahasa Korea tiap hari. Mail juga tiap hari. Loh, kok nggak mada Pak? Sama saja. Kalau menggunakan mada nggak mungkin kata-kata kata-kata madail tidak. Tapi nal mada. Itu isinya berarti seperti itu. Ne, nal, mada,
Kongbu heo. Iya, belajar setiap hari kayak kalian ya. Mbah iya mbah ora ngono. Baik, kita teruskan sekarang nomor 3. Jihacol. Nek jihasil ruangan bawah tanah. Terus jihacol berarti kereta api bawah tanah. Sigan itu waktu. Pyo berarti tiket atau lembaran. Tiket waktu kereta api bawah tanah. Si menunjukkan jam. Jam 10, punjul 10, punjul 20, punjul 30, punjul 40, punjul 50. Bun itu menit. Berarti ngunuku berapa menit sekali coba? Berarti 10 menit sekali. Dia tanya gini. Jihacoli miot bun mada wayo. Kereta api bawah tanah datang setiap berapa menit? Berarti 10 bun mada wayo. Datang setiap 10 menit. Oke, kita teruskan. Nggak ada masalah ini. Kita teruskan sekarang untuk percakapan 2. Sebelum ke percakapan 2, kita lihat dulu kosakatanya. Ya, kosakatanya seperti ini. Kamu harus ingat, harus kamu pahami betul yang namanya kegiatan keagamaan dengan acara keagamaan. Akan beda itu. Sekarang kegiatan keagamaan, engko nak ono ngene, ono soal. Kidohada sinja yebul derida. Itu hingsa atau haldong. Berarti haldong, kegiatan keagamaan. Yang percaya midda. Midda itu percaya. Ya. An midda berarti tidak percaya. Hantu itu kuisin. Kuisin. Nek percaya hantu berarti kuisin midda, percaya hantu. Kidohada. Bukan kidokyo tapi kidohada, berdoa. Sinja penganut atau kyohin. Sekarang ingat-ingat. Yebul derida. Kamu melakukan kegiatan nong kuil namanya yebul. Terus melakukan kegiatan nong gereja namanya yebe. Misa ya. Terus ini Can bulka atau songka bureda. Kata bureda itu memanggil. Berarti menyanyi. Ini puji-pujian. Buljon atau hongemel neda. Membayar sedekah. Atau uang sukacita. Uang sumbangan itu namanya buljon. Hongem berarti sedekah. Coba. Nah, orang kata yonggem. Yonggem adalah uang tunai. Terus nek yugem artinya apa coba? Yugem ongkos atau biaya. Ya. Kita teruskan. Sekarang Songji sulerel kada, pergi ke tanah suci. Yang dimaksud itu naik haji. Bulkyong. Tadi nek Bulkyo itu adalah agama Buddha. Bulkyong berarti kitabnya orang Buddha, Tripitaka itu loh. Songkyong Injil, koran ini yang dimaksud. Apa kok ono gambare wong jenggoten koran, Quran. Ya, itu. Sekarang coba sebelum ke percakapan 2, kita ke munbobnya dulu. Struktur kalimatnya. Ini ada kalimat yang akhirannya nanti asemyon atau osemyon jogeta. Ini artinya semoga. Jadi semoga itu bukan kok myon jogeta, tapi as atau osemyon jogeta. Coba kita jelaskan di sini. Geosok pikao nende kok udan terus. Jumare dengsan galsu isel kayo. Elsu isel kayo. Terus dia menanyakan. Lu kira-kira iso pergi naik gunung no akhir pekan kok udan terus ngene iki. Entahlah. Akhir pekan nalsika ini joda. Nalsika joda berarti cuacanya bagus. Tapi kalau kamu mau ngomong semoga cuacanya bagus berarti gini. Coasomyon jogesoyo.
Semoga cuacanya bagus. Itu. Nanti ingat, asomyon joges soyo. Meskipun ada ini bukan kok bentuk lambung. Ibon sekarang nomor 2. Baru sinen olhe sowone moeo. Tahun ini harapanmu iku apa? Jonen donel mani bolos somyon joges soyo. Kata-kata bol itu mengumpulkan. Semoga bisa mengumpulkan uang yang banyak. Ya, asomyon atau osomyon joges soyo. Kita ke percakapan 2-nya. Seperti biasa tadi, untuk listeningnya coba kamu dengarkan sendiri. Adisi yogi wenil yeo. Adisi ono kepentingan opo kowe rene. Terus yang Adit bilang, Yogi Islam sawene kido haro wasoyo. Datang roh itu untuk melakukan doa di masjid Islam di sini. Teruskan. Hari ini gemyoili aninde. Loh, hari ini kan bukan hari Jumat. Hari ini pun yeberel deryoyo, kamu melakukan YB, ingat-ingat ini gitu. Kata ini itu nanti yang akan banyak dijadikan soal bingan. Yeberel titik, berarti dengan sering kamu membaca akan tahu. Yeberel deryoyo, yeber ada kegiatan ibadah. Yebenen omnende, tidak ada kegiatan ibadah. Terus ini ekspresi koma. Abo jika bapak com nek kuencan tidak masalah. Nek pioncan berarti bermasalah atau sakit. Pioncani syoso, ada kata so. Sigani isel temada, setiap ada waktu waso datang lalu berdoa. Jadi jelas ya tadi. Oke, kita teruskan sekarang. Ini sudah. Ini sudah. Kita teruskan. Ini tadi juga sudah. Oke. Sekarang ini. Tinggal kamu geret-geret. Ini betul-betul dimanfaatkan sekali untuk latihan. Ya. Hon gemel neda menyerahkan sedekah. Terus ini. Pokoknya sing mbok eling-eling yang untuk nomor 2 ini. Ono kata bureda itu. Bureda itu menyanyi atau memanggil. Berarti jelas ekspresinya adalah ini. Tinggal gadok-gadok nanti ya. Penjelasan rekaman tidak usah sedetail nek nong kelas ya, tidak usah ditunjuk satu-satu. Oke, sekarang kita disuruh menjawab dari ketiga pilihan ini yang tepat yang mana, lalu kola pilih belakangnya kamu tambahi asomyon jogeta atau asomyon joget soyo yang artinya semoga. Caranya gini sederhananya ini. Kamu harus ketemu dulu jawabannya. Pokoknya nyusunnya nanti dulu. Ketemu dulu jawabannya. Sekarang yang nomor 1. Sorry, ini dulu coba. Piuda itu kan menghisap. Menghisap. Nah, ono kata masida itu minum ya. Masih itu minum, tapi bisa diartikan juga menghirup. Ya, masih itu bisa diartikan minum atau menghirup. Oke, jadi seperti itu. Nek masida itu minum, tapi di saat ini diartikan menghirup itu juga bisa masida. Ya, oke. Piuda menghisap. Konggang hada. Konggang itu sehat. Bukan kok melakukan sehat tidak, tapi konggang itu artinya sehat. Terus nanti ono kata konggang buhom, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Joda itu bagus, baik atau suka. Sekarang nomor 1. Nengil jejudoro yoheng kalkoyeyo. Kata-kata kalkoyeyo itu mungkin akan pergi wisata ke Jeju besok. Jeju-do nalsika cuaca Jeju. Coba kalimatnya untuk melengkapi kalimat
nya dengan tambahan asomyon jogeso nanti dulu. Dari ketiga pilihan ini, jelas jawabannya adalah joda. Ya, cara menjawabnya seperti itu. Terus menyusun kalimatnya berarti jodanya hilang. Karena ini belakangnya huruf H, asomyon jogesoyo. Berarti ketambahan asomyon jogesoyo. Semoga cuacanya bagus. Nomor 2. J sowonen. Sowon itu harapan. Harapan saya kajoki kongganghan gosiyeyo. Ini gosiyeyo itu akan. Berarti yang dimaksudkan keluargaku dos kewarasan. Uri kajoki keluarga kami modu konggang hada. Konggang somyon jogesoyo. Konggang somyon jogesoyo. Yang nomor 3, orang-orang sikdange sodamberel anpiu. Anpius somyon jogesoyo. Berarti ngene. Anpi was terus langsung gini. Anpiwas somyon jogesoyo. Anpiuda. Lalu piwas somyon jogesoyo. Ya, gitu. Nah, teruskan sekarang. Berceritalah seperti halnya contoh. Riri sinen jongkyo kaisoyo. Riri si kuen duwe agama. Ya, saya penganut agama Islam. Islam sawone jaju kayo. Pergi sering ke masjid Islam. Ya, pergi setiap hari Jumat. Jumatan berarti. Kita teruskan. Ini dicari sendiri. Ya, poinnya adalah di sini. Ono hingsa, ono waldong. Ini adalah hingsa. Berarti acara keagamaan itu meliputi ini. Ono sokatan sinil, Krismase, lalu buhajol Ramadan. Itu adalah kegiatan keagamaan. Acara keagamaan. Saya jelaskan satu-satu. Sokatan sinil. Nek sinil sebetulnya itu hari baru. Karena sin itu kan baru. Hari kelahiran Buddha. Oke, saya jelaskan ini. Kalimat yang pertama. Sokatan sinilen. Mau sing artinya hari kelahiran Buddha. Cara menerjemahkannya adalah hari adalah hari. Kinyom, nek kinyom pum itu adalah barang kenang-kenangan. Barang untuk mengenang. Berarti ini adalah hari mengenang perayaan hal Teonada itu kan lahir. Teonasin Buddha. Berarti hari kelahiran Buddha. Lalu kita teruskan. Di Korea, Emyok penanggalan berdasar bulan. Nek cara Jawane Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut. Bukan Januari, Februari, Maret. Di Korea, Emyok sawul palil sokatan sinilut jonghenende. Di Korea ditetapkan sebagai hari kelahiran Buddha tadi tanggal 8 bulan 4. Bukan April loh ya, tapi bulan 4 penanggalan berdasarkan bulan. Jonghenende, inalen di hari ini kuka kong yuili raso ketemu dengan so lagi yang artinya sebab. Sebab belakangnya tidak boleh diikuti kata perintah. Disebabkan hari libur nasional, sekolahan, perusahaan kaji anadu dimnida. Boleh juga tidak pergi ke perusahaan atau ke sekolah. Sokatan sinili kakap jimyon. Coba, ini dari bentuk kakap da, yang artinya dekat. Saya ingin ono kata ji itu artinya semakin atau menjadi.
Jika semakin mendekati hari kelahiran Buddha, Bulgyo Sinjaderen, para penganut Buddha, Jip Inat Joleso, bukan Jolhada. Nek Jolhada itu sujud. Jol eso berarti di kuil dan rumah. Deng manderoso, membuat lampu. Lalu namue medalko, nek medal bukan kok setiap bulan, tapi digantungkan pada pohon dan sokatan sinil jonyok ke, dan di sore harinya hari kelahiran Buddha tadi denge bulpal kimnida, terang api pada lampu, karpet terang ngono ae. Ya, intinya nek sokatan sinil ono kegiatan menggantungkan lampu-lampu. Dalam penjelasan tentang sokatan sinil. Kita teruskan untuk Krismase. Berarti itu hari sama cara menerjemahkannya dengan yang tadi. Krismasenen. Krismas adalah hari perayaan mengenang, memperingati kelahirannya Yesenim atau Yesus. Sebagai Hana itu satu. Nya di tengah acara yang paling besarnya Kristen Katolik dan Protestan. Terjemahan ini nambah uruti perkata bulet. Tapi ini gampangnya kan ngene ae. Iku sebagai salah satu-satunya hari raya terbesar di agama Kristen dan Protestan, Katolik dan Protestan. Corona akan tetapi hyonjenen saat ini Jonggyoka omnen saramdo, orang-orang yang tidak punya agama pun Krismase Chukje Chorom Jilkimnida, bergembira seperti halnya merayakan Krismas. Orang di agama pun merayakan Krismas. Sip iwoli demyon, jika sudah bulan 12, orang-orang Krismase terirel mandel ko, membuat pohon Natal dan memberi dan menerima kartu. Dan aidel egenen, kepada anak-anak Krismase sonmul jukidohamnida, memberi juga hadiah kepada anak-anak. Baik, kita teruskan untuk yang namanya Buhalchol. Buhalchol yang artinya itu hari kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin ada yang baru tahu tentang ini. Coba saya jelaskan. Buhalchol, hari kenaikan Isa Al-Masih. Buhalcholen berarti hari kenaikan Isa Al-Masih tadi. Yesunimi buhasin dan titik dan seterusnya. Cara menerjemahnya gini, sama dengan atas tadi, adalah hari merayakan, memperingati hal kebangkitannya Yesus. Chonjukyona Kidokyo Sinjaderen, para penganut Katolik dan Protestan, inal di hari ini talgyale yepen gerimel geryoso. Coba untuk ingat-ingat. Nek gerim itu gambar, nek menggambar itu berarti gerida. Gerimel gerida berarti menggambar. Gerimel geryoso, menggambar. Gambar yang cantik pada telur, lalu satu sama lain berbagi makan. Talgyalen, ndok tadi, telur. Seroun songmyongi teonanen gosil eimika temune, disebabkan yang mempunyai arti hal kelahiran, kehidupan yang baru. Buhalcholi talgyal mokgi sijak hantagu hamnida. Kata-kata dagu hada kan katanya. Katanya mulai makan telur pada Buhalchol itu
disebabkan itu mulai kelahiran yang baru. Seperti itu. Kita teruskan sekarang untuk yang terakhir, Ramadan. Ramadanen Arab oro pada bahasa Arab dawun dal iranen tesero yang mempunyai itu arti yang dinamakan bulan yang panas. Nah, cara kita bulan pembakaran itu loh. Islamesonen pada agama Islam kubonje dalin kuwul malhamnida yang dinamakan bulan 9 pada bulan yang ke-9. Contohnya ini, Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Itu loh, berarti yang bulan yang ke-9. Isa Islam kyoesonen pada agama Islam kuwole Quran neriji. Quran itu Quran, neri itu turun. Turunnya Quran. Sin songhan dalo yogin di sini adalah bulan yang suci, bulan turunnya Al-Quran. Handal tongan selama 1 bulan. Kata he di penjelasan kalimat ini bukan kok bentuk perubahan dari hada itu tidak. Tapi he itu artinya matahari. Makanya anak-anak kata he mada bisa diartikan setiap tahun. He kato itnen nat siganenen di waktu siang yang ada mengambang matahari, berarti ono sengenge, emsikwa mul mokji mut, tidak boleh makan makanan dan air. Dan iki ganenen di waktu ini Koranel ilko membaca Quran dan tokbyol yebeanen deng jol hamnida harus menguasai diri, yaitu beribadah secara khusus. Kita lanjutkan untuk latihan soalnya sekarang. Sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Ini adalah soal listening. Akan saya jelaskan termasuk kita perdengarkan untuk listeningnya. Coba kita dengarkan. Yang nomor 1. 25과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. Oke, sekarang nomor 1. 1번 이 사람은 어디에 다닙니까? I saraman odie danim nikah. Berarti kamu tinggal mencari tahu gambar ini itu apa. 1. 절에 다닙니다. Jore danimnida. Jol hada. Jol. Jol itu kan kuil. Jore danimnida. Jelas tidak. 2. 성당에 다닙니다. Songdang. Songdang itu gereja Katolik. 3. 교회에 다닙니다. Kyoe gereja Protestan. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. Islam sawone danimnida. Beredar di masjid Islam. Berarti jawabannya tadi nomor berapa? Enggak hafal juga saya ini. Apa tadi ya? Ini gambar gereja Protestan kayaknya. Apa tadi? Ding 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 ding. Coba kita lihat. Gereja Protestan, mungkin gereja Protestan. Apa tadi ya? Ya, gereja Protestan kayaknya. Cari sendirilah nanti. Sekarang nomor 2. Orang ini ngapain? Yang nomor 2 sekarang. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 기도를 합니다. Kidul hamnida, berdoa. 2. 코란을 읽습니다. Membaca Quran. 3. 찬송가를 부릅니다. Cansongka, kamu nggak hafal kata cansongka, tapi bureda itu kan bernyanyi, memanggil, ya, nyanyi puji-pujian. 4. 성지 순례를 갑니다. Pergi ke tanah suci. Jelas jawabannya adalah berdoa.
Kita teruskan nomor 3. Gambar ngene iki saramen nuguim nika. Wong iki sapa? 3번. 이 사람은 누구입니까? 1. 스님입니다. 스님입니다. 2. 신부님입니다. 신부님 pastor. 3. 목사님입니다. Memoksanim pendeta. 4. 이맘입니다. Enggak mungkin imam seperti ini. Jawabannya jelas nomor 1. Yang ini tadi cari sendiri ya jawabannya. Sekarang 4 dan 5. 4 dan 5 ada pertanyaan, bukan pertanyaan ada percakapan yang jawabannya apa. Ini adalah sesi soal tersulit itu seperti itu. Coba kita artikan satu-satu dulu. Pergi setiap hari Minggu. Hari ini ilye hari ini hari Minggu. Jumarenen akhir pekan istirahat di rumah. Songdange so misarel deroyo. Melakukan misa di songdang gereja Katolik. Kita dengarkan pertanyaannya. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 모니카 씨는 언제 성당에 가요? Monika 씨는 언제? Ono kata onje. Kata kuncinya kan di sini. Onje songdange kayo. Onje kapan? Ya, berarti jawabannya jelas keterangan waktu. Onje, kita ulangi. 4번. 모니카 씨는 언제 성당에 가요? Onje songdange kayo. Kapan pergi ke gereja? Jelas jawabannya adalah nomor 1. Pergi setiap hari Minggu. Kita lanjutkan sekarang nomor 5. Nomor 5 seperti ini. Songkyongel ilgeseo. Bacalah Injil ya. Bacalah Injil atau membaca Injil juga bisa. Bacalah Injil juga bisa. Nomor 2. Saya penganut Buddha. Nomor 3. Saya berdoa setiap hari. Nomor 4. Songji sule katawaso. Yang dimaksud katawaso itu datang dari. Pergi naik haji. Kita dengarkan soal 5. 5번. 민수 씨는 종교가 뭐예요? 민수 씨는 종교가 뭐예요? 민수 씨는 종교가 뭐예요? Minsu si, agamamu opo? Jawabannya jelas nomor 2. Ya, itu soal listeningnya. Kita sambung saja untuk soal ilginya. Nomor 1 kamu cari tahu sendiri gambar masjid tadi apa. Sekarang nomor 2. Ono kata burem nida bure ko iso. Jawabannya nomor 4. Ini pun kamu cari yang dari bacaan-bacaan sebelumnya. Kita lanjutkan untuk nomor 3 sampai 5. Pertanyaannya gini. Orang ini Jonggyoka muosen nikah agamane opo? Yang nomor 1 Buddha, Kidokyo Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Katolik, lalu agama Islam. Adisinen Indonesia saram ini adisi orang Indonesia. Iki nek kowe ra duwe wektu jelas jawabannya lah paling dari Islam itu betul nek ngono iku. Tapi kalau misalnya kalimatnya seperti ini selanjutnya. Meskipun orang Indonesia 85% atau 90% Islam, tapi Adit agamanya Kristen, itu berarti spekulasimu tadi salah. Kita selanjutkan. Haruwe 5 kali obon sikido derim nida. 1 hari 5 kali berdoa. Ini semakin menegaskan bahwa orang ini agamanya Islam. Ya. Sigani namyon nada itu terjadi. Berarti nek ngene iki padha karo duwe wektu. Itewone itnen sawone kamnida, pergi ke masjid yang ada di Itaewon. Koranel yolsimi ilko, membaca dengan sungguh-sungguh Quran dan belajar. Jelas jawabannya agama Islam. Kita teruskan nomor 4. Yang ditanyakan gini. Isarami kyo hehe haji anen.
apa yang tidak dilakukan orang ini di gereja. Jajal, misalnya bacaan ini kita abaikan. Kidorel hamnida, berdoa, membaca Injil, kira-kira iya atau tidak? Berdoa yuk rawong Islam. Kamu ragu dengan jawaban nomor 1. Cansong karal burem nida, menyanyi puji-pujian. Yang nomor 4, songji sule kam nida, pergi ke tanah suci. Ora sambuk waca jawabannya jelas, nggak mungkin lo gereja pergi ke tanah suci. Tapi kan itu berdasarkan tebakan saja. Tapi sekarang berdasarkan soal. Supi kasihnen irio ilmata gyoe kamnida. Supi kasih pergi ke gereja setiap hari Minggu. Hananim itu yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, kidorel deriko, melakukan doa dan membaca Injil. Moksani me malsemel detko, mendengarkan malsem itu omongannya pendeta atau pastor tadi, lalu melakukan puji-pujian. Oh, iki ono puji-pujian. YBK ketnamyon, kegiatan keagamaan nong masjid atau di gereja namanya YB. Tapi kalau kamu di kuil namanya YBun, ya. YBK ketnamyon, jika sudah selesai YB, kyoe jinggu delkwa jomsim mok, makan siang bersama dengan teman gereja. Jawabannya menjadi jelas nomor 4. Majima kero yang terakhir. I sarame dean solmyongro al majianen gosel goresipsio. Pilihlah hal yang tidak benar pada penjelasan tentang orang ini. Jonen bulgyo sinjaim nida, saya penganut Buddha. Jole jaju kajinen, ada jebakan ini. Jole jaju kajinen mut hajiman. Jole jaju kajinen mut, tidak bisa pergi sering ke kuil, akan tetapi kido hako sipel te, saat ingin melakukan doa, kakaun jole kaso, pergi ke kuil terdekat, lalu so tidak diikuti kata perintah. Yeburel derim nida. Jinan jumareto, pada akhir pekan lalu pun kido haro jole kasem nida, pergi ke kuil untuk melakukan doa di akhir pekan lalu. Goyange gesin apo jika. Goyange gesin itu kan ada bahasa yang halus, itu kan gesida. Goyange gesin apo jika, bapak yang tinggal di kampung. Jogem pioncani sende, berarti sedikit sakit. Pali kondang heji semyon joge semnida. Oh, ini ketemu dengan asemyon joge semnida, semoga menjadi sehat. Yang ditanyakan tadi, yang tidak sesuai dengan penjelasan orang ini. Saya penganut Buddha. Jole jaju kajinen mut, tidak bisa pergi sering ke kuil, kan gitu penjelasannya. Sekarang nomor 1. Pergi ke kuil sering. Nomor 1 ngono. Sebetulnya udah ketemu jawabannya nomor 1. Karena tidak bisa pergi ke kuil, terus ini kan jelas berlawanan. Terus nomor 2 misalnya. Percaya dengan pujonim biksu, kan iya. Lalu bapaknya sakit, lalu jinan jumare jore kaso, pergi ke kuil pada akhir pekan lalu berdoa. Semuanya iya, jawabannya nomor 1. Itu penjelasan bab 25. Besok kita lanjut untuk melakukan membahas bab 26 dan seterusnya. Dipelajari dengan sungguh-sungguh biar nanti tidak ada kesulitan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.